Halo sahabat warna, masih di edisi jalan-jalan ke Kampung Tangguh Banua nih. Jika minggu lalu aku dan tim warna mengunjungi Kampung Tangguh Banua Desa Kasiau Raya, nah kali ini kami jalan-jalan ke Kampung Tangguh Banua Desa Caturkarya Kecamatan Harwai. Sahabat warna, di desa ini tanaman obat keluarga menjadi inovasi primadona Desa Caturkarya. Nah sahabat warnaku, menanam tanaman obat keluarga merupakan kebiasaan warga Desa Caturkarya sejak lama, jauh sebelum ada COVID-19. Bercocok tanam dan bertani menjadi sumber penghasilan warga, juga menjadi hobi yang digemari warga desa di sini. Nah, pemirsa warna, saya sudah berada di lahan tanaman obat keluarga Desa Caturkarya, Kecamatan Harwai ya Bu ya? Iya. Ini apa aja nih Bu, tanaman obat keluarga yang ditanam warga di sini? Banyak sih Mbak sebenarnya. Ini Salah ada satunya? jahe salah satunya, temu hitam, bengle. Apa Bu? Bengle? Bengle? Bengle, Oh, saya baru dengar. bengle. Makanya varian itu temu putih, kunyit putih, Kunyit putih. serai, ada temulawak, kunyit, laos, ada Macam-macam ya, Bu, kecombrang, ya? banyak jenisnya. Ada lebih kurang 7 ya? Lebih 7 macam lebih ya lebih. tanaman obat Tuh keluarga. ada apa? Ini kalau apa nih Bu, bibitnya ini dapatnya dari mana nih Bu? Bibitnya bawa dari rumah sih ibu-ibunya itu sendiri. Oh, ini istilahnya kumpulan dari ibu-ibu yang ada di Kadernya, sini, para kader wajib. kader. Jadi ngumpulin apa yang ada di rumah, pekarangan rumah dibawa ke sini ya Bu ya, untuk dijadiin satu. Oh, kalau ini Bu, biasanya untuk perawatannya ini gimana nih Bu? Kalau perawatan gampang sekali Mbak, ini tinggal kita bersihkan dari rumput-rumput liar, kita cangkul-cangkul sedikit untuk menimbulkan akarnya itu tadi, kita siram, kasih pupuk, udah biar aja kayak gitu. Oh, Gampang sekali hidupnya. karena ini juga memang bukan tanaman yang asing di mata ibu-ibu ya. Tapi kalau untuk merawat ini ibu-ibu kah atau dari bapak-bapaknya nih Bu? Ibu-ibu, semua dikelola ibu-ibu, cuma bapak-bapaknya membantui bikin lahan aja. Oh, jadi Semua dari perawatan, nanamnya, perawatan nyiram-nyiramnya ya. Ibu-ibu semua Ibu-ibu sampai semua. bikin jamu juga ibu-ibu ya ibu-ibu. Bu ya. Wow, ini hebat banget nih Bu. Kalau yang ini udah berapa lama nih Bu dipindah ke sini dari pekarangan rumah? Sekitar 3 bulanan. 3 bulanan ya. Selama pandemi ini tadi kami tetap bergotong royong, tapi dengan protokol kesehatan yang ada. Iya. Kalau untuk luas lahannya sekitaran berapa nih Bu kira-kira Kalau Bu? luasnya ini kurang tahu ya, bapak-bapak yang tahu. Bapak-bapak nggih. ya? Oh iya. Bapak-bapak yang tahu. Kalau masalah tanah-tanah, Nggih, ukuran tanah kurang nguruk-nguruk mengerti. tanahnya Nggih, bapak-bapak ya? Bapak-bapak. Oke, ini Bu, kalau ini biasanya ini kan ada yang di polybag, ada yang di tanah langsung, itu gimana tuh Bu? Bagusnya tuh kayak gimana katanya Bu? Bagusnya sih di polybag, dia bisa jadi satu terus bisa tumbuh besar gitu umbinya. Kalau ini bisa menyebar kemana-mana. Kalau di tanah. Oh gitu, jadi kalau misalkan dia pas masih kecil-kecil gitu ditaruh di polybag dulu, baru dipindah disebar ke tanah. lahan. Nggih. Oh gitu. Kalau untuk waktunya tuh berapa lama Bu kalau di Kalau polybag? untuk umbi-umbian ini ya kalau jahe, untuk jahe itu yang agak lama 1 tahun baru bisa panen umbi, membesarkan umbinya itu tadi. Gitu. Kalau yang kunir itu 6 bulanan sudah bisa. Berarti paling lama 1 tahun ya Bu ya? Jahe itu. Kalau untuk ini kan dikembangkan jadi jamu gitu ya Bu ya. Jamu apa aja nih Bu yang jadi khas di Desa Caturkarya? Yang paling khasnya ini jamu tolak COVID-19. Oke. Selain jamu tolak COVID Ada kunyit asam sirih, ada beras kencur, ada jahe merah, ada 4 varian. Ada 4 varian yang dihasilkan ya Bu ya dari tanaman tolak COVID, beras kencur, jahe merah, sama kunyit asam sirih, kunyit asam sirih. Oke, ini bisa dijelasin Bu, kayak tadi itu ya Bu ya? Nah, ini temu hitam. Ini temu hitam, ciri khasnya di bagian tengahnya ada
Ada urat apa ya? merahnya. Iya, ada urat merah. Urat merahnya. Itu maksudnya kayak gimana Bu kalau ada urat merahnya ini? Membedakan jenisnya, jenis Oh. tanamannya. Ini temu hitam. Temu hitam artinya. Oke, kalau yang ini nggak ada ininya ya, nggak ada. Ini kalau kunyit nggak ada ininya. Oh. Kalau temulawak besar Oh. anunya tumbuhnya. Kalau untuk ini beda nggak Bu cara perawatannya dengan yang nggak ada yang merah-merahnya? Sama aja. Sama aja Iya, ya. Sama. Oke. Susah nggak Bu kira-kira nanam ini? Nggak juga ya Bu ya? Enggak juga susah. Cuma kendalanya mungkin Musim. cuaca panas. Oh, jadi kalau misalkan cuaca panas juga mempengaruhi, ya? Pengaruhi tumbuh suburnya. Oh gitu. Suburnya ketika apa nih Bu? Musim penghujan. Musim penghujan tentunya ya, Hijau Bu, ya. langsung dia. Kalau emang kebiasaan warga di sini emang biasa sudah menanam toga, tanaman obat keluarga. Ini apa memang dari warganya sendiri yang punya inisiatif atau emang ada khusus dihayo-hayokan gitu Bu? Enggak sih, ini sebenarnya program dari TPK PKK kecamatan mewajibkan kami untuk menanam toga ini. Oke. Jadi setiap desa itu diwajibkan mempunyai lahan toga. Oh gitu. Jadi setiap warga desa yang di sini memang ada tanaman toganya ya Bu? Nggih, Ya? ada. Setiap pekarangan Nggih, rumahnya ya? setiap pekarangan. Minimal kunyit lah pasti Minimal. punya. Nggih. Oke. Minimal kunyit yang Serai. harus serai. Nggih. Oh, jadi itu yang minimal ada di pekarangan rumah warga ya Bu ya? Oke, setelah ini juga nanti dikembangkan lagi jadi hasil olahan ya Bu ya? Nggih. Jamu ya? Jamu. Kita boleh lihat Nggih. jamunya Bu ya? Boleh, boleh. Oke, sahabat warna, setelah ini kita akan melihat proses pembuatan hasil dari tanaman toga ini berupa jamu ya Bu ya? Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Warna sesaat lagi. Selain pemanfaatan pekarangan rumah warga yang ditanami obat keluarga, toga di desa ini juga dimanfaatkan menjadi produk jamu rumahan olahan ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Caturkarya. Toga yang dimanfaatkan warga menjadi jamu ini diproduksi menjadi 4 varian, yaitu jamu tolak COVID-19, kunyit asam sirih, beras kencur, dan jahe merah. Namun, dari keempat varian tersebut, jamu tolak COVID menjadi unggulan di Kampung Tangguh Banua Desa Caturkarya, yang digadang sebagai penawar stamina warga desa, juga sebagai antisipasi warga di tengah pandemi ini. Jamu produk rumahan Sri Kandi Desa Caturkarya ini mampu bertahan 4 hingga 7 hari jika disimpan dalam suhu dingin di kulkas. Sedangkan di luar ruangan mampu bertahan 2 hari, di mana pengerjaan produksinya rutin dilakukan setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu, yang jumlahnya disesuaikan dengan permintaan pemesanan. Wah, kira-kira seperti apa proses dan keseruannya ya? Yuk kita intip. Nah, sahabat Warna, kalau tadi kita sudah melihat tanaman obat keluarga yang ada di Desa Caturkarya, Kecamatan Haruai, kali ini kita ingin melihat proses dari hasil pemanfaatan tanaman obat keluarga tadi oleh ibu-ibu yang ada di desa ini. Yuk, ikut saya yuk. Nah, sahabat Warna, sekarang saya sudah bersama dengan ibu-ibu warga dari Desa Caturkarya, dan kalau kita udah ketemu nih tentunya sehat dong ya Bu ya. Ini kalau untuk prosesnya gimana nih Bu bikin tolak COVID? Prosesnya ini dikupas. Bahan apa aja yang dibutuhkan? Bahannya yang dibutuhkan yang utama itu kunyit, temu ireng kalau kami temu ireng, temulawak, serai, jahe, gula merah. Sama asam sedikit. Oh gitu. Ini sama garam air gitu ya. Iya. Itu kalau prosesnya pertama nih apa nih Bu? Prosesnya kita kupas. Dikupas. Kita kupas, timbang untuk berapa porsi kita bikinnya, berapa liternya kita bikin. Habis itu kita kupas, kita cuci, kita blend. Habis di blend jadikan satu semua ramuan. Habis itu kita rebus, kita bumbu-bumbui gula merah sama garam itu tadi.
tes rasa, habis itu Oke. selesai. Mungkin kita langsung aja ya sahabat warna ya bikin ya. Gimana nih Bu? Apa yang perlu kita bikin pertama kali? Kita bikin. Saya boleh ikutan ya Bu ya? Iya boleh boleh. Ini kita timbang dulu. Timbang untuk dulu. biasa untuk 1 liter itu 2 botol. 2 botol. Nggih. Berapa 100. biasanya takarannya tuh? 100 gram. Itu semuanya sama ya 100 gram ya? Atau beda-beda? Beda. Beda-beda. Ini kalau untuk apa tadi namanya Bu? Tolak COVID. Tolak Nggih. kunyit. Ini Kunyitnya kunyit. 100 gram. Temu hitam setengah ons. Setengah on. Setengah on. Temu lawaknya setengah on juga. Setengah on. Nggih. Terus ini serainya 4 apa namanya? 4 batang ya. Nggih. Habis itu jahe serat setengah on. Setengah on ya. Nggih. Berarti yang paling banyak kunyitnya tadi Nggih, Bu ya. kunyit. Terus kita kupas-kupas ya. Kita kupas. Saya boleh ikut kupas nggak nih Bu? Boleh. Boleh. Ini aja Mbak. Oh gitu ya. Gimana cara kupasnya Bu? Dikupas. Habis itu dipotong-potong. Potong kecil-kecil gitu ya. Potong kecil-kecil. Biar kita kupas dulu serainya ya. Saya belum pernah kupas serai nih Bu, jadi ini udah kupas ya? Udah. Sudah. Terus Aman. Habis itu kita potong. kita kupas semua. Kita potong seperti ini. Dipotong kecil ya Bu ya? Nggih, biar nggak seret di blendernya. Oke, saya boleh nyoba nggak Bu? Ya, saya coba ya. Nih, kita coba potong. Awas. Bener nggak? Yang lebih enaknya yang di sini yang masih empuk. Yang gitu. muda. Kayak gini ya potongnya ya. Nih, keras ya Bu ya? Keras. Itu udah tua. Ini kalau serainya ini harus yang muda atau harus yang tua gitu Bu? Buat tolak COVID. Kalau ini sih nggak ya, sesuai anunya aja. Yang dipakai ini ruas ini sampai sini gitu. Oh gitu. Nggak Ya harus udah deh, Bu. tua, nggak Saya harus kembalikan muda. ke Ibu ya. Habis itu nanti baru di blender ya Bu Oke. ya. Biasanya ini berapa lama nih Bu bikinnya nih? Kurang lebih setengah jam sampai proses mendinginkan. Oh berarti sudah habis di Direbus. sini direbus, didinginkan dulu. Didinginkan baru kita kemas di botol kemasan. Oh gitu. Kalau untuk mengemasnya ibu-ibu yang ini juga. Kalau untuk pembuatan tolak COVID ini siapa aja nih Bu yang terlibat di sini? Yang paling utama ini biru raciknya ini. Ini dari Tim warga penggerak desa, tim penggerak PKK di sini ya Bu ya. Jadi kalau untuk gagasan ini didapat awalnya dari mana Bu? Dari saya sih asalnya karena kita waktu itu mau launching didatengin Bupati Kampung sama Tangguh Banua ya? Kampung Tangguh Banua itu. Asalnya cuma mau menampilkan hasil kebun aja. Ya. Kenapa kalau nggak kita sambil jamunya kita gitu. Tercetuslah ini ibu-ibu. Oke. Kalau nama tolak COVID itu karena di musim pandemi ini ya Bu tercipta ya? dari musim pandemi ini tadi. Nah sahabat warna, ini hasil jadi jamu tolak COVID-19 ya Bu ya? Yang sudah jadinya kayak gini nih. Nah Bu, ini yang membedakan jamu-jamu ini dengan jamu-jamu yang biasa, kan banyak nih kita ini jamu ya Bu ya. Yang membedakan jamu tolak COVID ini dengan jamu yang lain tuh apa nih Bu? Yang dari segi membedakan bahannya? ini mungkin racikannya ya. Racikannya ini jenis bahannya aja yang membedakan. Kalau kunyit asam kan kita pakai sirih, nggak pakai ini temulawak, nggak pakai temu ireng, nggak pakai serai. Gitu. Kalau ini, kalau itu pakai Kalau ini COVID. bahan utamanya kunyit 4. dan ini jamu tolak COVID ini belum ada di tempat lain begitu kah Bu? Belum. Atau belum ada ya? Cuma ada mirip, cuma ada yang ditambah sirih merah, ada yang ditambah sirih hijau. Oh gitu. Kalau di sini sirih Kalau apa? enggak, kalau sini khusus. Khusus maksudnya gimana tuh Bu? Khususnya tolak COVID ini ramuannya. Kalau kunir asam lain lagi. Kasih sirih. Oh gitu.
Oke. Rasa yang membedakan. Rasa yang membedakan ya. Kalau dari segi manfaatnya nih Bu untuk kalau Manfaat COVID. itu manfaatnya untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, imun Karena tubuh ini ya. kan manfaat temuyirang ini antibakteri, antivirus, antimikroba. Oh, gitu. Kalau ini proses detoksifikasi bagus, ini untuk merelaksasi tubuh. Kalau kita pegal-pegal itu bagus. Bagus ya. Oke. Boleh saya coba ya Bu ya? Oke, boleh, silakan. Boleh. Tapi Ada buat sahabat Warna, ini saya mau coba jamu tolak COVID dari Desa Kampung Tangguh Banua. Kampung Tangguh Banua, Desa Caturkarya. Ini gimana sih rasanya gitu ya? Oke. Ambilkan lagi satu. Saya coba ya. Cai. Ini kalau minum ini dikocok dulu gitu ya Bu ya? Kocok Gitu ya? karena itu Ibu aja deh Bu. Nah, banyak apa ininya? Sari-sarinya di bawah sini tinggalan. Heeh. Udah. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita coba dulu. Kalau ini untuk menetralisir rasa pahit dari jamu jahe merahnya. Karena saya orangnya nggak penjamu gitu Bu. Jarang minum jamu, jadi rasanya Rasa gimana? enak sih. Tapi memang di ujung setelah ditelan ada rasa pahit ya Ada Bu ya. pahit ini Untuk penawar rasa pahit ini dikasih apa Bu? Gula namanya? merah apa? Gula. Jahe merah. Hmm. Jahe merahnya. Kalau ini saya pernah minum di rumah. Dan rasanya emang semuanya kayaknya sama ya Bu ya? Iya, sama. Kalau yang selama ini kan udah jadi kemasan Ibu. Yang menikmati jamu ini sudah sampai mana Bu? Apakah khusus di desa ini aja atau Enggak. sudah ada desa lain gitu yang? Sudah kami pasar. Kebetulan kami memasarkannya ke Kapolsek, ke kecamatan, ke puskesmas, dan juga secara online. Oh gitu. Oh, jadi kalau misalkan orang pengen jamu ini online juga bisa gitu ya Bu ya? Bisa. Online-nya itu di nomor WhatsApp, WhatsApp atau Facebook di sini atau sudah gimana? tertera di Facebook iya, bisa, dilihat WhatsApp juga bisa. Oh gitu. Sudah tertera di sini semua. Oh iya. Jadi Di sini kalau ada mau nomor tinggal, WhatsApp-nya ya, di Facebook juga. Selama ini sudah ada yang memesan online ini Bu? Sudah ada ya Bu ya. Kalau dalam sehari itu pengolahan ini bisa menghasilkan berapa botol jamu gitu Bu? Untuk saat ini kami tergantung pesanan aja Bu. Oh, berarti Membuatnya. untuk ini produksinya menyesuaikan gitu ya Bu menyesuaikan. ya? Nggak ditentukan misalkan berapa gitu ya? Enggak, sehari enggak ditentukan seharinya berapa gitu. Kalau Tergantung pesanan. kalau proses pengerjaannya setiap hari kah atau ada hari-hari tertentu gitu Bu? Khususnya kami setiap hari Minggu. Setiap hari Pengerjaannya Minggu. itu yang produksi besar-besarannya kami pasarkan ke hari Senin. Pengantaran. Berarti dipilih di hari akhir pekan gitu ya Bu akhir ya? pekan untuk ngisi waktu luang ibu-ibu. Oke. Karena juga ibu-ibu yang bikin ini juga punya aktivitas lain gitu ya Bu ya? Gimana ibu-ibu senang bikin ini? Emang terbiasa mereka udah bikin jamu atau gimana Bu? Kebetulan mereka ini instruktur senam, jadi untuk kebugaran itu anulah mereka. Kalau sebelumnya ini sudah ada ikut pelatihan bikin kayak begini kah atau memang belum? Belum ada pelatihan. Cuma kalau misalnya ada kami mau ikut. Oh gitu. Taunya apa istilahnya bisa bikin jamu itu dari mana tuh Bu? Dari turun-temurun. Orang tua. Oh, emang dari keluarga memang penjamu gitu ya Bu ya? Kayak mayoritas ini orang Jawa. Nggak terlalu suka obat-obat yang kimia, maunya yang herbal yang alami aja. Oh, jadi emang kebiasaan warga di sini kalau misalkan kayak ada keluhan sakit kepala, misalkan sakit badan, nggak enak gitu ya? Mereka meracik. Memang kebiasaannya warga di sini suka jamu gitu ya, dan bikin jamu sendiri daripada beli jamu kemasan sampai di pasaran gitu ya Bu ya. Oke, ini menarik sekali, tapi sahabat Warna, kita akan kembali setelah ini, jadi tetap di Warna sesaat lagi. Halo, assalamualaikum Pak. Maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Nih kita tadi udah lihat kebun toga Pak, udah lihat proses pembuatan dari pemanfaatan toga juga jadi jamu gitu ya Pak ya. Bapak-bapak di sini sudah pernah minum jamu ya Pak ya? Jamu dari ibu-ibu di sini ya.
Bapak minum jamu apa biasanya Pak? Saya suka yang varian jahe, Bu. Varian jahe. Kalau Bapak? Kurang lebih juga ya. Bapak beras kencur ya. Sama berarti Pak. Bapak? Jahe merah. Jahe merah. Kalau Bapak? Tolak COVID. Tolak COVID. Wah, mantep Pak. Saya tadi ada coba tolak COVID, rasanya enak ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, ini kalau berbicara masalah Kampung Tangguh Banua nih Pak, saya ingin tanya ke Bapak dulu ya Pak ya. Dukungannya sejauh ini untuk Kampung Tangguh Banua ini yang ada di Desa Caturkarya Kecamatan Harua ini apa nih Pak? Dukungannya kami dari pemerintah desa untuk lebih giat kerja bakti untuk membantu kami dalam mewujudkan Kampung Tangguh Banua Desa Caturkarya, dan dari aparat desa pun sudah memfasilitasi fasilitas gotong royong itu, dan kami di sini kompak bersama-sama untuk menjaga kesehatan lingkungan kami, sehingga kami alhamdulillah tidak ada yang terdampak oleh COVID-19. Alhamdulillah. Biasanya gotong royong atau kerja bakti itu biasanya dalam bentuk apa nih Pak? Salah satunya lah yang biasa dilakukan warga desa sini. Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ya Pak ya. Itu biasanya dilakukan setiap hari apa tuh Pak? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Giat bersih-bersih gitu ya Pak ya. Wajib warga harus bersih-bersih di rumah, pekarangan rumah gitu ya Pak ya. Pak, ini selaku mewakili tokoh masyarakat ya Pak ya. Ini apa sih yang diharapkan dari Kampung Tangguh Banua Desa Caturkarya ini selaku tokoh masyarakat di sini, mewakili masyarakat warga desa di sini nih Pak? Kalau kita dari salah satu wakil masyarakat melihat kondisi Kampung Tangguh, yang kami harapkan bagaimana masyarakat itu mampu bertahan baik dari segi ekonomi, keamanan, dan sosial. Jadi harapan kami dengan kondisi, dengan terpilihnya sebagai Kampung Tangguh, minimal apa yang disampaikan oleh kepala desa tadi itu tidak akan ada yang terpapar COVID-19. Itu yang kami harapkan. Makanya kami sangat bersyukur sekali dengan adanya ini dukungan dari pihak Musbida. Salah satunya kerja keras dari teman-teman dari Musbida yang memberi support supaya Kampung Tangguh tetap kondisi masyarakat kami aman dan damai, sehingga tidak akan terjadi yang tidak diinginkan. Oke, antisipasinya salah satunya pembuatan tanaman obat keluarga dihasilkan jadi dimanfaatkan jadi jamu begitu ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak ya. Semoga ini tanaman obat keluarga ini benar-benar dikembangkan dan bisa jadi contoh lah, jadi inspirasi buat desa-desa lain juga ya. Sahabat Warna, pemberdayaan inovasi Kampung Tangguh Banua Desa Caturkarya ini selain didukung dan dibantu pihak pemerintahan desa beserta jajarannya, di samping itu juga 3 pilar lintas kecamatan pun turut hadir dalam pemberdayaan inovasi warga di desa ini. Yuk, mari kita dengarkan tanggapan mereka. Halo sahabat Warna, di penghujung segmen ini saya sudah ditemani dengan bapak-bapak di samping saya ini bersama Bapak Lintas Sektor 3 Pilar ya Pak ya. Pak, ini berbicara masalah Kampung Tangguh Banua, terkenal dengan tanaman obat keluarga begitu ya Pak ya. Ini dukungan dari pihak kecamatan sendiri gimana nih Pak? Jadi sebenarnya kalau dari kecamatan nggak terlalu banyak berbuat ya, tapi karena saya lihat di Caturkarya ini potensinya sudah luar biasa di sektor ketahanan pangan, tadi toga juga, dan yang paling utama itu masyarakatnya di sini semangat buat gotong royong, terus kebersamaan dan semangat untuk memajukan desanya itu tinggi gitu loh. Jadi dari pihak kecamatan tinggal menggerakkan sedikit, tinggal memberi arahan sedikit, akhirnya potensi yang ada di Caturkarya ini sudah kelihatan. Tinggal diberdayakan aja lagi begitu ya Pak ya. Memang masyarakat atau warga di sini memang sudah terbiasa bercocok tanam, tanaman obat keluarga dan yang lain-lain ya Pak ya. Kalau yang diharapkan sendiri dari Bapak nih selaku dari kecamatan, apa sih Pak yang diharapkan dari warga desa sini? Terlebih sekarang kan dilibatkan menjadi Kampung Tangguh Banua.
dengan adanya tadi tanaman obat keluarga, terus diberdayakan juga jadi jamu, bisa jadi penghasilan tambahan di keluarga mereka, juga bisa jadi inspirasi atau inovasi ibu-ibu sendiri daripada di rumah aja gitu kan ya Pak ya. Apa nih Pak? Jadi sebenarnya alhamdulillah Catur Karya kan mewakili Kabupaten Tabalong nih ke tingkat provinsi. Nah sebenarnya tujuan kita bukan itu sebenarnya, tapi yang lebih penting itu kita mau membangun rasa gotong royong dan kebersamaan, terus semangat membangun desanya ini yang mau kita bangun. Ya mau kita bangun di lebih ke sana. Jadi tapi alhamdulillah ternyata kita dikasih bonus berkat kolaborasi rekan-rekan saya kiri dan kanan. Pak Kapolsek kebetulan KTB ini program dari Polri, Badan Ramil juga kita selalu sama-sama untuk menggerakkan masyarakat ya tadi mau kita bangun semangat gotong royongnya, kebersamaannya. Nah apalagi di tengah-tengah pandemi ini kalau kitanya masing-masing ya kayaknya sulit untuk menahan penyebaran COVID-19 ini. Terus dari kecamatan juga kemarin bersama Pak Kapolsek, Pak Danang juga tokoh masyarakat yang lain, kita sudah karena kita mewakili Kabupaten Tabalong, kita juga mau mengucapkan terima kasih karena banyak disupport oleh pemerintah daerah, Bupati lewat SKPD teknis banyak support ke Catur Karya. Oke, intinya dari pihak kecamatan ingin memberdayakan inovasi atau apa yang sudah menjadi kebiasaan warga di sini ya Pak ya. Salah satunya mungkin bercocok tanam, mengembangkan tanaman toga menjadi jamu dan yang lain-lain mungkin inovasi kedepannya ya Pak ya. Iya betul. Pak, kalau dari Pak Kapolsek sendiri nih Pak, ini kan gagasan dari Polri sendiri ya Pak ya untuk Kampung Tangguh Banua, dan di sini juga terkenal dengan tanaman obat keluarga yang sudah menjadi kebiasaan warga. Ini apa nih Pak dukungannya? Apa yang diharapkan dari desa ini begitu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau unggulan yang sekarang ini dikelola oleh ibu-ibu PKK itu awalnya sebenarnya bukan, bahkan ini sudah ada sebelum adanya pandemi. Jadi ini sudah berlangsung sebelum ada pandemi. Ya, jadi semacam sudah budaya di sini. Ini itu diperlukan untuk bapak-bapaknya yang kerjanya sangat keras di sini. Jadi di sini kan rata-rata hampir didominasi oleh perkebunan. Jadi kekuatannya ya dari situ, tambahan supportnya untuk menambah stamina-nya itu dengan dibuatkan jamu oleh ibu-ibu tadi. Nah ternyata pas pada saat ada program dari Polri, kita juga didukung oleh beliau-beliau ini dari kecamatan, kemudian 3 pilar di desa juga, warga juga berantusias. Ayo gimana kita coba ini tumbuhkan kebersamaan, kita ikut kontes Kampung Tangguh. Ternyata alhamdulillah sampai kemarin bahkan justru yang kita nggak disangka, justru produk jamunya ini yang malah justru membuat Kampung Tangguh ini jadi viral gitu. Jadi emang bukan karena ditetapkannya sebagai Kampung Tangguh Banua lalu masyarakat di sini memberdayakan apa yang mereka bisa, tapi memang kebiasaan dari warganya memang sudah seperti itu ya Pak ya. Kami juga melihat ya, meskipun kami juga kalau Muspika ini kemudian juga ada 13 desa kan Mbak di Kecamatan Narwe, jadi jarang ke desa, yang sering ini kan Babin sama Babinsa. Nah jadi sering Pak Kepala Desa dengan ini dan kelompok tani dan apa itu, mereka melihat ini bahwa kegiatan itu sangat stimulan gitu. Oke. Kalau untuk dari segi bantuannya nih Pak, apa nih Pak yang diberikan ke warga sini? Kalau kita kemarin bersama Muspika yang pasti koordinasi dengan SKPD, kemudian dengan dinas-dinas terkait, terutama dalam masa pandemi ini, paling nggak dari pengetahuan atau tata cara dari tim medis juga itu sangat membantu, dari puskesmas, dari dinas kesehatan, kemudian dari ketahanan pangan juga mereka mensupport juga. Jadi alhamdulillah itu kegiatan ini didukung oleh semua pihak. Oke. Pak, ini kan di kampung Desa Catur Karya ini sebagai Kampung Tangguh Banua
Ini bisa diceritain nggak Pak kenapa jadi awalnya tuh bisa terpilih atau ditetapkan sebagai Kampung Tangguh Banua gitu Pak? Iya, baik. Jadi awalnya memang pencanangan dari ini kebetulan dari Polri, dari Bapak Kapolri, kemudian Bapak Kapolda, kemudian dari Bapak Kapolres Tabalong memerintahkan kepada seluruh jajaran di polsek-polsek untuk mencari dengan koordinasi bersama Muspika. Jadi Pak Camat dan Pak Daramil nanti di berunding di mana cari desa atau daerah komplek atau perkampungan yang bisa memberikan contoh buat desa-desa yang lain ketangguhan dia dalam menghadapi wabah pandemi ini. Jadi di samping kita edukasi kepada warga, di samping itu juga kita memberikan contoh bahwa kita ini tidak boleh menghindar terus-menerus dengan COVID-19 ini, tapi mari kita sama-sama memberikan pendidikan ini, pengetahuan ini untuk menanggulangi sama-sama. Jadi disiplin protokol juga di sini alhamdulillah warganya alhamdulillah mendukung kita, jadi lebih enak lah. Nah, ini mudah-mudahan apabila ini dibolehkan juga, ini mungkin nanti silahkan kalau memang mau berkunjung ke sini atau mau koordinasi atau apa, itu kita terbuka saja. Jadi bukan barang rahasia lagi. Jadi kalau memang mau aja sama-sama kita silahkan. Dari Pak dan Ramil ini seperti apa nih Pak dukungannya untuk Desa Catur Karya ini Pak? Karena kan dari segi warganya inovatifnya memang sangat ini ya, inspiratif sekali gitu, bisa membuat toga menjadi jamu gitu. Itu seperti apa nih Pak dukungan dari Bapak? Terima kasih. Jadi berdasarkan kami dari Koramil dalam hal ini Muspika, kami mendukung dan pada dasarnya bahwa untuk Desa Catur Karya ini ditentukan Kampung Tangguh Banua. Pada dasarnya itu kampung ini sendiri, Kampung Catur Karya ini, Desa Catur Karya ini memenuhi kriteria, diantaranya tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri bahwa itu tinggi lah. Disiplinnya ya Pak ya? Disiplinnya juga, tingkat kepatuhan terhadap aturan sekarang yang booming dalam arti kata pandemi, masalah protokol kesehatan, sini terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan kita bersama. Tidak terlepas daripada itu, semua unsur terkait adanya kerjasama antara mungkin Pak Camat, Pak Kapolsek, jangan unsur 3 belah di bawah, Kabinmas, Kabinsa, Kakades, dan didukung oleh seluruh warga masyarakat. Jadi untuk kemanunggalan ya, antara TNI, Polri dengan masyarakat terkait dalam rangka bersinergi ya Pak ya? Bersinergi di situ. Jadi dalam rangka istinya kami masing-masing dari segi kami mungkin dari pertahanannya juga ada seperti dengan ada ketahanan pangan di sini, ada ketahanan keamanan, ada juga mungkin tentang ada seni budaya dan perekonomian yang lain. Bagus nih, mantap banget nih. Ini kan tanaman obat keluarga di sini hampir semua warga punya tanaman itu gitu ya Pak ya, dan dimanfaatin jadi jamu tadi. Bapak-bapak udah minum jamunya nggak Pak? Udah ya Pak ya? Tahu jamu apa Pak? Jamu tolak COVID ya Pak ya? Udah coba ya Pak ya? Tadi juga saya barusan coba Pak. Boleh yang krunya juga. Oh iya, nanti mas kameramennya juga saya suruh coba. Sama Pak. Oke. Ini terima kasih banyak nih Pak informasinya, sudah menyambut Warna untuk berkunjung ke Catur Karya dan melihat apa-apa saja yang ada di desa sini, dan semoga ini bisa menginspirasi desa-desa lain, bisa menjadi contoh yang inspiratif lah begitu ya Pak ya. Apalagi kita di tengah pandemik sedang dilanda wabah ini begitu. Oke, sahabat Warna, terus saksikan Warna setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode Warna selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Tangguh Banua, Desa Catur Karya. Mantap.